Selamat siang, perkenalkan nama saya Dita Nur Aisyah dengan NIM 201032440. Di sini saya akan menjabarkan materi manajemen piutang dari mata kuliah manajemen keuangan. Manajemen piutang. Piutang timbul akibat perusahaan menjual barangnya secara kredit. Kredit perdagangan akan menimbulkan pos aktiva piutang dagang atau account receivable. Makin panjang jangka waktu pembayaran piutang atau lebih lama dari periode normal, akan menaikkan jangka waktu penagihan. Dan akibatnya adalah makin besarnya jumlah investasi dalam piutang dagang. Selanjutnya jumlah piutang. Di sini ada 3. Untuk yang pertama yaitu jumlah penjualan kredit. Yang kedua ada rata-rata waktu penagihan yang sangat tergantung pada kondisi perekonomian. Yang terakhir ada kebijaksanaan kredit. Selanjutnya prinsip 5C kredit. Di sini ada 5. Untuk yang pertama karakter. Di sini untuk mengukur karakter. Yang kedua ada capacity, bertujuan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan. Yang nomor 3 ada capital, kecukupan modal. Yang keempat ada collateral, jaminan yang diberikan. Dan yang nomor 5 ada condition. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Suci Suryani Kusuma Dewi dengan NIM 201032442. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang pertama. Contoh soal, PT Subur Makmur untuk tahun 1999 yang lalu berhasil menjual hasil produksi sebesar 45.000 unit dengan harga jual sebesar 9.000 per unit. Earnings cost pada penjualan tersebut sebesar 8.000 per unit dan variable cost sebesar 6.500 per unit. Tahun 2000 yang akan datang, perusahaan merencanakan untuk menaikkan penjualan hingga menjadi 50.000 unit. Oleh karena itu, kebijakan kredit diubah dari 40 hari menjadi 72 hari. Biaya hutang ragu-ragu dari 1% menjadi 3% dan return of investment yang diharapkan sebesar 20%. Yang ditanya, hitunglah besaran fixed cost. Yang kedua, tambahan profit. Yang ketiga, cost of marginal investment. Yang keempat, cost of marginal bad debt. Dan yang terakhir, penilaian kebijakan perusahaan tersebut. Penyelesaian nomor 1, total cost sebesar 45.000 dikali 8.000 itu mendapat 360 juta dan variable cost sebesar 45.000 dikali 6.500 mendapatkan 292.500. Jadi fixed cost sebesar 67.500. Penjualan pada tahun 1999 itu sebesar 405 juta dikurang dengan variable cost sebesar 292.500 menghasilkan marginal income sebesar 112.500 dikurang dengan fixed cost sebesar 67.500, jadi profitnya yaitu sebesar 45 juta. Penjualan pada tahun 2000 sebesar 450 juta dikurang dengan variable cost sebesar 325 juta menghasilkan margin income sebesar 125 juta. Dikurang dengan fixed cost sebesar 67.500 yaitu menghasilkan profit sebesar 57.500. Jadi untuk tambahan profit itu sebesar 57.500 dikurang 45 juta sama dengan 12.500. Yang ketiga, referenceable turnover pada tahun 99 itu 360 dibagi 40 sebesar 9 kali dengan total cost pada tahun 1999 itu 292.500 ditambah 67.500 itu menghasilkan 360 juta dengan range investment sebesar 360 juta dibagi 9 itu menghasilkan 40 juta. Receivable turnover pada tahun 2000 yaitu 360 dibagi 72 menghasilkan 5 kali dengan total cost yaitu 325 juta ditambah 67.500 menghasilkan 392.500. Jadi pada tahun 99
92.500.000 dibagi 5 itu menghasilkan 78.500. Jadi untuk marginal investment itu sebesar 38.500. Untuk total cost of marginal investment itu 200 dikali 38.500 sebesar 7.700. Yang keempat, cost of bad debt pada tahun 2000 yaitu 0,03 dikali 450 juta itu menghasilkan 13.500. Dan untuk cost of bad debt pada tahun 1999 itu 0,01 dikali 405 juta itu menghasilkan 4.050. Jadi untuk cost of marginal bad debt itu menghasilkan 9.450. Untuk cost of marginal investment itu sebesar 7.700 dikurang dengan cost of marginal bad debt itu sebesar ditambah dengan cost of marginal bad debt sebesar 9.450 itu menghasilkan 17.150. Yang kelima, akibat dari rencana. Oleh karena pertambahan profit yang diperoleh sebesar 12.500 lebih kecil dari total cost yaitu 17.150, maka rencana perubahan kebijakan kredit tersebut ditolak atau rugi. Perkenalkan, nama saya Niko Manginda Cani Karyani dengan NIM 2010338. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal nomor 2. Contoh soalnya yaitu PT Santosa Putra pada tahun 1998 telah menjual barang sebanyak 100.000 unit dengan harga 2.500 per unit. Biaya tetap yang dikeluarkan untuk mempromosi barang tersebut yaitu 40 juta dan biaya variabel 2.000 per unit. Standar penjualan kredit ditetapkan bahwa penjualan maksimum 30 hari. Dalam neraca terlihat perkiraan piutang sebesar 20 juta. Yang ditanyakan, hitung piutang yang sebenarnya, perputaran piutang seharusnya dan kenyataannya, periode kredit dalam kenyataannya, apakah pembeli mentaati periode kredit maksimum yang ditetapkan? Jadi jawabannya yaitu receivable turnover pada tahun 1998 sama dengan 360 per 30 sama dengan 12 kali. Penjualan pada tahun 1998 sebesar 100.000 dikali 2.500 sama dengan 250 juta. Note credit sale 60% dikali 250 juta sama dengan 150 juta. Piutang yang seharusnya sama dengan 150 juta per 12 sama dengan 12.500 juta. Receivable turnover yang diharapkan 360 per 30 sama dengan 12 kali. Receivable turnover kenyataannya sama dengan 150 juta per 20 juta sama dengan 7,5 kali. Periode kredit kenyataannya sama dengan 360 per 7,5 sama dengan 48 hari. Kesimpulan, receivable turnover harapan 12 kali, kenyataannya 7,5 kali. Akun receivable harapan 12.500.000, kenyataan 20 juta. Periode kredit harapan 30 hari, kenyataan 48 hari. Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak menggunakan kesempatan untuk memperoleh diskon dan tidak mentaati periode kredit maksimum. Hal ini terlihat dalam perbandingan antara rencana perusahaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Waktu yang ditetapkan 30 hari tidak terpenuhi sehingga receivable turnover menurun hingga 7,5 kali. Investasi dalam piutang meningkat menjadi 20 juta. Perkenalkan, nama saya Nikada Sulistiawati, NIM 2010351. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan soal nomor 3. Contoh soal.
PT Bintang Makmur menjual barang dagangannya secara kredit dengan persyaratan penjualan sepertiga net 90. Penjualan yang dapat direalisasikan per tahun adalah sebesar 100.000 unit dengan harga jual 1.000 per unit dan harga beli 800 per unit. Piutang yang tak terbayar diperkirakan sebanyak 5% dari penjualan. Dari pengalaman yang ada, ternyata tidak ada pembeli yang memanfaatkan diskon, sehingga mengakibatkan periode pengumpulan piutang menjadi 90 hari. Biaya modal sebesar 20%. Pertanyaannya yaitu, nomor 1, tentukan besarnya dana yang diperlukan untuk membelanjai piutang tersebut. Dan tentukan pula besarnya biaya yang diperlukan untuk membelanjai piutang tersebut. Soal nomor 2, jika perusahaan ingin mengubah persyaratan penjualan menjadi 3/30 net 90, sehingga penjualan naik menjadi 120.000 unit dan diperkirakan pembeli yang memanfaatkan diskon sebesar 50%, sehingga rata-rata pengumpulan piutang 60 hari. Apakah perubahan kebijaksanaan tersebut lebih menguntungkan? Berikan kesimpulannya. Nah, berikut adalah penyelesaian sekaligus jawaban dari dua soal tersebut. Penyelesaian soal nomor 1 yaitu total penjualan 100.000 dikali 1.000 sama dengan 100 juta. Total cost of sales 100.000 dikali 800 sama dengan 80 juta. Jadi, keuntungannya yaitu sebesar 20 juta. Receivable turnover sama dengan 360 per 90 yaitu 4 kali. Dana yang diperlukan untuk membelanjai piutang adalah sebesar average investment 80 juta per 4 sama dengan 20 juta. Cost of investment 20% dikali 20 juta sama dengan 4 juta. Cost of bad debt 5% dikali 100 juta yaitu 5 juta. Jadi, biaya untuk membiayai piutang tersebut yaitu sebesar 9 juta. Penyelesaian untuk soal nomor 2 yaitu penjualan 120.000 dikali 1.000 sama dengan 120 juta. Diskon 3% dikali 120 juta dikali 50% sama dengan 1.800.000. Net sales 118.200.000. Biaya penjualan 120.000 dikali 800 yaitu 96 juta. Jadi keuntungannya sebesar 22.200. Sedangkan keuntungan sebelumnya yaitu 20 juta. Jadi total kenaikan keuntungan sama dengan 2.200. Receivable turnover 360 per 60 sama dengan 6 kali. Average investment 96 juta per 6 sama dengan 16 juta. Cost of investment 20% dikali 16 juta sama dengan 3.200. Cost of bad debt 5% dikali 48 juta yaitu sebesar 2.400.000. Jadi, biaya untuk membelanjai piutang tersebut sebesar 5.600.000. Untuk penghematan biaya yaitu 9 juta dikurangi 5.600.000 yaitu sebesar 3.400.000. Kesimpulannya yaitu perubahan kebijakan tersebut menguntungkan perusahaan karena dapat menghemat biaya sebesar 3.400.000. Perkenalkan, nama saya Sarah Firda Subrata dengan NIM 20103225. Di sini saya akan melanjutkan tentang contoh soal nomor 4. Toko ramai menjual barang dagangannya secara tunai. Harga beli per unit barang dagangan tersebut Rp8.000 dan dijual dengan harga Rp9.500 per unit. Penjualan per tahun dapat mencapai 100.000 unit. Perusahaan merencanakan untuk menjual secara kredit dengan persyaratan penjualan 2/10 net 60, atau bisa dibilang mendapatkan potongan diskon 2% untuk dibayar 10 hari pertama. Tapi jika tidak dilunasi dalam 10 hari pertama setelah pembelian, maka harus melunasi 2 bulan kemudian atau 60 hari kemudian dengan harga yang tidak didiskon. Dengan kebijakan kredit, diperkirakan penjualan dapat mencapai 120.000 unit. Dalam penjualan tersebut, diperkirakan pembeli yang memanfaatkan diskon 70% dan mengakibatkan waktu rata-rata pengumpulan piutang 30 hari. Biaya modalnya 20%.
Pertanyaannya, nomor 1. Besarnya dana yang diperlukan untuk membiayai piutang. Penyelesaiannya, rangeable turnover, atau perputaran piutang. Rumusnya, penjualan yang bersih dibagi rata-rata piutang. Kemudian dimasukkanlah angka 360 per 30. Dapatlah angka 12 kali. Kemudian arrange investment. Arrange investment sama dengan 960 juta dibagi rangeable turnover 12 sama dengan 80 juta. Jumlah dana untuk membayar piutang sebesar 80 juta. Soal nomor 2. Tambahan keuntungan apabila beralih ke penjualan kredit. Penyelesaiannya, penjualan tunai 100.000 dikali 9.500 sama dengan 950 juta. Kemudian harga pokok penjualannya 100.000 dikali 8.000 sama dengan 800 juta. Keuntungan yang didapat adalah 950 juta dikurangi 800 juta sama dengan 150 juta. Kemudian penjualan kredit 120.000 dikali 9.500 sama dengan 1.140 juta. Kemudian diskon 2% dikali 1 M 140 juta dikali 70% net sama dengan 11.400. Net sale sama dengan 1 M 128 juta 600 rupiah. Harga pokok penjualan 120.000 dikali 8.000 sama dengan 960 juta. Keuntungan dengan penjualan kredit 168 juta 600.000. Kemudian keuntungan dengan penjualan tunai 150 juta. Kemudian dikurangi untuk mencari tambahan keuntungan penjualan kredit. Jadinya 168 juta 600 dikurang 150 juta sama dengan 18 juta 600. Untuk pertanyaan nomor 3, berapa besarnya biaya dengan adanya penjualan kredit? Apakah perusahaan sebaiknya beralih ke penjualan kredit? Berilah kesimpulan. Untuk jawaban nomor 3, cost of investment atau biaya investasi. 20% didapati dari biaya modal 20%. Kemudian 80 juta didapati dari jumlah dana untuk membayar piutang sebesar 80 juta. Maka 20% dikali 80 juta sama dengan 16 juta. Dari sini kesimpulannya adalah perusahaan sebaiknya beralih ke penjualan kredit karena tambahan keuntungan yang diperoleh 18 juta 600 lebih besar dari biaya yang dikeluarkan sebesar 16 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.